Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Kali ini saya Adnan akan memberikan inspirasi-inspirasi dan tips-tips untuk teman-teman ala Bintoro karena kita ada di segmen Intip Bintoro. Intip-intip, Intip terus. intip-intip. Intip terus. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenali, mencegah, dan membasmi kecoa nih teman-teman. Teman-teman perlu tahu bahwa kecoa itu dia adalah makhluk yang kotor ya. Maksudnya dia itu suka di tempat-tempat yang kotor, tinggalnya di daerah yang kotor, makannya juga dari makanan-makanan yang kotor gitu. Misalnya sisa-sisa makanan dari sampah. Nah ini sangat berbahaya kalau misalnya dia sampai masuk ke dalam rumah teman-teman. Karena apa? Bisa jadi si kecoa ini dia akan membawa virus-virus atau kuman-kuman yang bisa membuat atau menimbulkan penyakit di rumah teman-teman. Contohnya misalkan kotor ya, misalkan dia dari tempat yang kotor kemudian masuk ke dalam rumah, dia membawa kotoran gitu ya, terus jalan-jalan di makanan teman-teman digigit sisa juga. Jadinya kebayang nih kalau misalnya ada kecoa jalan-jalan di makanan teman-teman meninggalkan kotoran, terus makanannya dimakan sama teman-teman, itu bisa menyebabkan disentri gitu misalkan, atau menyebabkan sakit perut, mules gitu ya. Pokoknya jangan sampai kecoa masuk di rumah teman-teman. Nah, gimana sih caranya untuk kita mengenali keberadaan kecoa di rumah teman-teman? Jadi ada 3 ciri-ciri yang mungkin teman-teman bisa kenali. Yang pertama, adanya bau yang menyengat. Jadi kecoa itu karena dia misalkan dari tempat-tempat yang kotor, sukanya hidup di tempat yang kotor, biasanya dia meninggalkan jejak bau yang menyengat. Jadi kalau misalnya ada bau-bau yang menyengat, bisa jadi ada kecoa yang masuk ke dalam rumah teman-teman. Kemudian yang kedua, ada bangkai kecoa di rumah teman-teman. Nah ini bisa jadi rumah teman-teman ini udah penuh dengan kecoa, saking banyaknya ada kecoa yang udah tua gitu ya, terus mati di rumah teman-teman jadi bangkai. Nah itu juga bisa jadi salah satu ciri-ciri bahwa di rumah teman-teman itu ada kecoa. Kemudian yang ketiga, adanya jejak dari kecoa gitu ya, kecoa beraktivitas. Jadi jejaknya itu seperti, dia itu seperti bubuk kopi atau bubuk hitam gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kecoanya itu jalan gitu ya, atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari ruangan ke ruangan yang lain, itu biasanya dia meninggalkan jejak-jejak seperti bubuk kopi atau kotoran-kotoran gitu yang hitam-hitam gitu teman-teman. Nah, apabila di rumah teman-teman ada ciri-ciri seperti itu, teman-teman bisa mencegah supaya kecoa ini nggak balik lagi ke rumah gitu ya, dengan cara yang pertama, menutup lubang-lubang termasuk lubang-lubang kecil ya teman-temannya, supaya kecoanya itu nggak bisa masuk lagi ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, menumpuk barang-barang yang misalkan sudah tidak terpakai gitu. Jadi jangan dibiarkan bergeletakan atau berantakan begitu aja, karena bisa jadi itu menjadi sarang untuk kecoa. Kemudian membersihkan genangan air yang ada di rumah teman-teman. Misalkan ada balkon di atas gitu ya, terus kemudian kena hujan, ada genangan air, itu segera dibersihkan. Bisa jadi itu jadi tempat favorit untuk kecoa ambil minum gitu ya, ambil minum air gitu ya dari genangan-genangan yang ada di rumah teman-teman gitu. Termasuk di dapur, apalagi di dapur gitu ya. Jangan sampai ada genangan-genangan air di dapur teman-teman. Kemudian buang sisa makanan yang sudah tidak dimakan lagi ke luar rumah teman-teman. Jadi kecoanya itu tidak akan mencari makanan-makanan sisa ke dalam rumah teman-teman. Selanjutnya, selain mencegah, teman-teman juga bisa membasmi kecoa dari rumah teman-teman. Gimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan pelicin dan minyak alami. Kok pakai itu, Bang? Iya, karena pelicin dan minyak alami itu dia bisa mengeluarkan aroma-aroma yang harum. Karena kecoa itu bisa jadi benci dengan aroma-aroma yang harum, jadi kecoa itu tidak akan balik lagi ke rumah atau dia akan keluar dari rumah teman-teman. Gitu. Oh, seperti itu. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan perangkap perekat. Jadi semacam lem gitu teman-teman. Jadi kecoanya itu kalau misalnya dia bergerak akan nempel di perangkap ini. Jadi teman-teman kalau misalnya kecoanya sudah terperangkap, teman-teman bisa langsung buang keluar. Jadi dia nggak bakal masuk di rumah lagi dan keluar dari rumah teman-teman. Nah yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan campuran antara
boraks atau soda kue dengan pancingan manis. Jadi kita kasih umpan manis nih teman-teman. Caranya gampang, tinggal balurkan boraks atau soda kue ke pancingan manis ini. Jadi ke umpannya ini ya teman-teman, umpan manisnya ini. Jadi ketika kecoanya itu menghampiri si umpan ini, dia selain makan umpannya, ya makan boraksnya juga ya, makan soda kuenya juga ya. Jadi ini seperti pembunuhan terencana gitu ya teman-teman ya. Tapi ini efektif banget untuk membasmi kecoa dari rumah teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah tidak bisa menangani kecoa di rumah teman-teman ya, karena saking banyaknya mungkin ya, teman-teman bisa langsung menghubungi Bintoro Pes. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang bagaimana sih caranya kita mengenali adanya kecoa di rumah kita, kemudian mencegahnya dan membasminya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita juga. Sampai di sini inspirasi dan tips ala Bintoro, intip Bintoro, intip-intip, Intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.